Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat di Indonesia pada saat ini, kita lihat perkembangan beragama Islam, perkembangan menjalankan agama Islam itu semakin hari semakin meningkat. Kehidupan beragama semakin tinggi. Ini menyenangkan sekali, menggembirakan sekali tentunya bagi kita semua. Dapat kita indikasikan misalnya jumlah orang yang pergi umroh dan haji di Indonesia semakin hari semakin bertambah, sehingga waiting listnya panjang sekali bertahun-tahun. Masjid-masjid berbondong-bondong didatangi oleh orang-orang yang selain untuk menunaikan ibadah sehari-hari, tetapi juga masjid dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu, mencari dan belajar agama Islam secara lebih baik. Terlebih lagi di pesantren, di madrasah, di sekolah-sekolah agama Islam. Jumlah murid, jumlah siswa, bahkan jumlah mahasiswa di perguruan tingginya semakin hari semakin banyak yang ingin memperdalam ilmu agama Islam. Ada fenomena yang juga menarik. Para selebritis juga semakin banyak yang menyatakan dirinya masuk Islam, menjadi mu'alaf. Kajian-kajian intensif di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor perusahaan swasta juga demikian. Kawan-kawan sekalian, seiring dengan semakin pesatnya minat untuk beragama Islam, semakin tingginya motif untuk mempelajari Islam, maka muncul sebuah pertanyaan. Belajar Islam yang terbaik itu kemana? Menggunakan sumber apa? Di dalam khazanah keilmuan Islam sudah jelas standarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri ketika haji wada, haji terakhir sebelum beliau meninggal. Kepada kita umat Islam diwariskan dua hal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab Al-Quran ini adalah warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnahnya sebagai warisan. Maka berarti apabila kita ingin mempelajari Islam, ingin mendapatkan Islam secara benar, maka kita harus merujuk kepada Al-Quran ini. Pada zaman Rasulullah, para sahabat enak. Kalau dia ingin tahu tentang Al-Quran, tentang Islam, dia nanya langsung kepada Rasulullah. Tapi setelah zaman kemudian, terlebih lagi zaman kita sekarang, kita tidak bisa bertanya kepada Rasulullah tentang satu ayat yang barangkali kita tidak paham. Kita tidak bisa bertanya kepada Rasulullah. Lalu bagaimana menghadapi persoalan ini? Belajar Islam itu
tidak hanya sekedar memperoleh informasi, mempelajari pengetahuan materinya, tetapi sekaligus juga menginternalisasi, menghayati, memasukkan ke dalam diri kita, dan lalu mengamalkannya. Itu yang dimaksud dengan mempelajari Islam. Untuk belajar ilmunya saja, Al-Quran ini disajikan, diturunkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab. Akibatnya kita, semua umat Islam itu pada dasarnya harus bisa berbahasa Arab. Dengan bisa berbahasa Arab, lalu kita bisa mempelajari Al-Quran. Hanya saja, jangankan kita, orang asing yang belajar bahasa Arab itu sulit. Orang Arab sendiri yang bahasanya hari-hari adalah bahasa Arab, belum tentu bisa dia mempelajari, memahami Al-Quran. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Artinya, bahwa sekedar menguasai bahasa Arab, apalagi bahasa Arab TKW, bahasa Arab hari-hari, bahasa Arab pasaran seperti di negara-negara Timur Tengah selain Arab Saudi. Bahasa Arab pasaran itu tidak bisa digunakan langsung memahami secara substansi apa yang disajikan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan yang dikemas ke dalam bahasa Arab agar umat manusia, orang Arab terutama pada waktu itu, lebih bisa memahaminya. Tetapi orang Arab saja belum tentu bisa paham. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk memahami Al-Quran itu membutuhkan teknik metodologi yang tepat. Selain penguasaan terhadap bahasa Arab, yakni bahasa Arab Al-Quran, maka metodologinya juga harus tepat. Metodologi yang tepat yang bagaimana? Ya kita biarkan Al-Quran berkata dengan sendirinya. Caranya adalah, kalau kita mau memahami satu ayat Al-Quran, kita cari ayat lain yang menjelaskan tentang ayat itu. Begitu juga satu surat, apabila kita ingin pahami, kita coba kaitkan dengan surat Al-Quran yang lain. Barangkali di sana akan ada penjelasan tentang itu. Itulah yang disebut sebagai tafsir ayat dengan ayat, atau memahami dengan analisa konten analisis. Ini metodologi jitu untuk memahami Al-Quran. Apakah kalau orang memahami Al-Quran, sudah belajar lama, menguasai, bila perlu hafal, otomatis dia memperoleh Islam? Lalu Islam itu menjadi darah dagingnya? Tidak. Contoh di dalam sejarah banyak sekali. Yang belum lama meninggal ada Annemarie Simmel dari Jerman, hafal Al-Quran. Al-Quran dia hafal. Memahami Al-Quran karena dia bisa memahami bahasa Arab klasik. Tapi dia tidak beriman. Tetap saja tidak beriman. Islam itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, apalagi sekedar informasi, tetapi sekaligus juga ajaran, ruh, spirit yang harus masuk ke dalam diri kita dan lalu menjadi darah daging, kemudian terpancarkan di dalam implementasi pada perbuatan kehidupan sehari-hari.
Itulah sebabnya maka Rasulullah mengatakan warisan kedua adalah sunnahku. Sunnah itu bukan sekedar hadis. Sunnah itu adalah perilaku, perkataan, diamnya, atau kalau bahasa kita bisa kita sebutkan kultur daripada orang yang pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah. Itu adalah sunnah. Jadi warisnya Rasulullah, warisannya Rasulullah itu selain Quran adalah sunnah. Tetapi sunnah itu tidak hanya hadis, juga perilaku, akhlak daripada penerus Rasulullah. Penerus Rasulullah itu siapa? Penerus Rasulullah itu tidak lain adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Itu sering kita dengar dari pengajian-pengajian. Saya jadi hafal. Itu. Tapi sebagaimana bidang-bidang kehidupan yang lain, keahlian itu ada dua macam. Ada keahlian yang bersertifikat, ada keahlian yang tidak bersertifikat. Ada ulama yang license, ulama yang berlisensi, dia benar-benar penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga ulama yang tidak berlisensi. Saya misalnya, saya belajar Islam dengan kuat, dengan baik, belajar Al-Quran, sehingga saya paham Islam. Tapi saya tidak berlisensi. Ini persoalan. Orang atau ulama yang berlisensi, artinya ulama yang memang benar-benar pewaris Nabi. Dia bukan hanya mewariskan ilmu, tapi juga sekaligus juga mewariskan akhlak, mewariskan tradisi, mewariskan budaya, dan mewariskan ruhul Islam. Itu yang sering juga kita dengarkan. Bagaimana metodologinya? Agar kita tahu seorang ulama itu berlisensi, license, certified sebagai penerus Rasulullah. Di dalam Islam dikenal ilmu sanad. Kita lihat ketersambungannya. Saya umpamanya berguru dengan si A. Benar nggak saya berguru sama si A? Guru saya itu memang benar-benar mendapatkan ilmu dari gurunya lagi. Rantai daripada guru saya sampai seterusnya kepada Rasulullah itu harus bersambung. Istilahnya sanadnya harus bersambung. Bersambungnya nyambung benar. Bukan sekedar ketemu. Seperti saya ketemu sama guru saya, sapa-sapaan. Bukan sekedar begitu, tapi benar-benar belajar, benar-benar mendapatkan ilmu, mendapatkan Islam dari gurunya, dan terakhir dari baginda Rasulullah, sehingga sampai ke kita. Itu yang disebut sebagai sanad. Itu yang disebut sebagai license, berlisensi. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk mempelajari Islam, sesungguhnya kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena bisa jadi kita belajar ilmu tidak kepada ahlinya. Apalagi Islam itu bukan sekedar ilmu, tetapi ajaran, ruh, bimbingan Allah untuk kehidupan kita. Maka kita perlu mendapatkannya dari orang yang benar-benar menjadi pewaris daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka, bagaimana kalau kita belajar Islam ke masjid, ke majelis taklim, ke madrasah, ke pesantren? Oke.
Itu bagus. Tetapi yang kita pelajarin itu baru sebatas ilmu keislaman. Ilmu tentang Islam. Sedangkan substansi, hakikat daripada Islam sebagai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga itu. Oleh karenanya maka jangan heran kalau ada orang yang belajarnya banyak, lama di sebuah lembaga pendidikan, tetapi kosong juga. Ilmunya oke, tetapi pengamalannya tidak ada. Ilmunya setinggi langit, kira-kira begitu. Tetapi akhlaknya, perbuatannya, sikap perilakunya, pemikirannya, semua belum tentu berakar atau bersumber dari ilmunya. Ilmu dengan demikian punya jarak dengan sikap, akhlak, dan perilaku. Kawan-kawan sekalian, yang ingin saya katakan pada kesempatan kali ini tidak lain adalah jangan pernah puas, jangan pernah berhenti untuk belajar Islam. Semakin hari semakin kita sempurnakan. Ya. Kenapa? Karena mempelajari Islam itu seperti kita meneguk setetes air di lautan. Yang kita teguk itu belum ada apa-apanya ketimbang samudra luas, lautan yang begitu lebar. Dengan demikian, kita harus belajar, dan belajar. Dan dalam hal ini, belajar Islam harus pada koridornya. Harus menggunakan teknik dan metodologi pendekatan yang benar. Tanpa itu, maka sama saja seperti kita pergi ke dokter untuk kesembuhan kita, tetapi kita mendapatkan resep yang salah. Ya, jangankan kita sembuh, maka kita akan semakin sakit. Berislam, tetapi semakin tidak islami istilahnya. Kawan-kawan sekalian, ini saja yang kita bisa perbincangkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Kesalahan sepenuhnya datang dari saya. Semoga Allah memberikan kebenaran itu kepada kawan-kawan yang mendengarkan perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.